Selamat pagi Ibu dan teman-teman, saya Angelina Merici Anul. Sekarang saya mau memberikan penyuluhan terkait dengan tema asuhan antenatal di komunitas. Jadi, perlu diketahui bahwa asuhan antenatal adalah asuhan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada ibu selama masa kehamilannya. Nah, hal ini bertujuannya untuk melihat dan memeriksa keadaan ibu dan janin yang dilakukan secara berkala. Nah, hasil pemeriksaan tersebut akan diikuti dengan upaya koreksi terkait komplikasi yang ditemukan sehingga ibu bisa mendapat asuhan secara khusus sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya adapun tujuan dari asuhan antenatal, yaitu yang pertama memantau perkembangan kehamilan serta kesehatan dan tumbuh kembang bayi. Kemudian yang kedua, mendeteksi adanya komplikasi yang dapat mengancam keselamatan ibu dan janin. Kemudian yang ketiga, merencanakan asuhan secara khusus sesuai dengan kebutuhan ibu. Kemudian yang keempat, mempersiapkan persalinan dan kesiagaan dalam menghadapi komplikasi. Kemudian yang kelima, mempersiapkan masa nifas dan pemberian ASI eksklusif. Nah, itu tujuan dari pelayanan antenatal. Kemudian selanjutnya adapun standar pelayanan minimal dari asuhan antenatal, yaitu biasa dilakukan dengan 10T, di mana T yang pertama yaitu ukur tinggi badan dan timbang berat badan. Kemudian yang kedua, pengukuran tekanan darah. Yang ketiga, pengukuran lingkar lengan atas. Kemudian yang keempat, pengukuran tinggi fundus uteri. Kemudian yang kelima, pemeriksaan presentasi janin. Kemudian yang keenam, penentuan imunisasi TT. Yang ketujuh, pemberian tablet FE. Kemudian T yang ke-8, pemeriksaan laboratorium. Yang ke-9, konseling dan penjelasan. Dan yang T yang ke-10 yaitu tata laksana atau mendapatkan pengobatan. Nah, itu tadi standar pelayanan minimal untuk asuhan antenatal. Kemudian untuk standar pelayanan asuhan antenatal di komunitas itu sendiri yaitu terdapat 6 standar, di mana dimulai dari standar 3 sampai dengan standar 8. Standar 3 yaitu identifikasi ibu hamil, di mana di sini ibu bidan mengunjungi rumah untuk memberikan penyuluhan baik terhadap masyarakat ataupun terhadap keluarga. Kemudian standar yang keempat yaitu pemantauan dan pemeriksaan antenatal. Nah, di sini bidan sedikitnya dia akan memberikan pelayanan kepada ibu hamil selama 4 kali, minimalnya 4 kali, yaitu 1 kali pada trimester 1, 1 kali trimester 2, kemudian 2 kali pada trimester 3. Nah, yang ketiga yaitu palpasi abdomen, standar yang standar kelima yaitu palpasi abdomen. Untuk palpasi abdomen ini untuk mengetahui tinggi fundus uteri, bisa menafsirkan usia kehamilan keberapa, kemudian presentasi janin, kemudian letak bagian terendah janin, sehingga apabila ada ditemukan komplikasi maka bisa dilakukan rujukan segera atau penanganan segera, pencegahan dan lain-lain. Kemudian standar yang kelima yaitu pengelolaan anemia. Nah, di sini bidan berperan dalam pengelolaan anemia yaitu untuk mencegah, kemudian menemukan dan memberikan penanganan. Apabila terjadi anemia yang bukan dari kewenangan bidan, maka bisa dilakukan rujukan sesuai dengan ketentuan dari anemia itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu standar yang keenam yaitu pengelolaan hipertensi dalam kehamilan. Ketujuh, pengelolaan hipertensi dalam kehamilan. Nah, ini bertujuan untuk di mana bidan melakukan pengukuran tekanan darah setiap kali ibu melakukan kunjungan, sehingga bisa dipantau secara dini terkait dengan hal-hal yang atau gejala yang menimbulkan preeklamsi, sehingga bisa ditangani
secara dini bisa dicegah ataupun bisa dipantau secara dini. Kemudian yang terakhir yaitu standar untuk persiapan persalinan. Di sini peran bidan yaitu memberikan konseling terkait dengan kebutuhan ibu selama untuk persalinannya. Misalnya dimulai dari nanti pas persalinan akan ditolong oleh bidan siapa, kemudian mau lahir di puskesmas atau di rumah sakit mana, kemudian saat persalinan didampingi oleh siapa, kebutuhan ibu sendiri apa-apa saja, kemudian kebutuhan bayinya dan lain-lain. Nah, teman-teman, itu tadi terkait penyuluhan yang akan dilakukan, standar pelayanan yang akan dilakukan di komunitas. Nah, untuk standar pelayanan atau standar alat pelayanan antenatal yaitu ada alat steril, alat tidak steril dengan yang habis dipakai. Misalnya yang tidak steril, mulai dengan ini alat timbangan, pengukur tinggi badan, stetoskop, tensimeter, habis itu pita lila, kemudian ini funendoskop, kemudian midline, center, dan lain-lain. Kemudian untuk alat steril yaitu ini handscoon, spatula lidah dengan bak instrumen. Kemudian untuk bahan yang habis dipakai misalnya ini kapas, kasa, alkohol dengan ini klorin. Nah, ibu dan teman-teman, sekian dari saya terkait materi penyuluhan, terkait tema materi penyuluhan asuhan yang diberikan pada antenatal di komunitas. Jadi selamat siang dan terima kasih.